Selamat pagi Sobat AAT, dimanapun Anda berada. Pemirsa setia, kembali ke channel YouTube Advokat Amin Trust. Pada hari Rabu telah terjadi, yaitu adanya peristiwa matinya seseorang, yaitu anak-anak yang berusia 12 tahun, di mana terdapat satu cerita kejanggalan pada awalnya. Dari pengembangan awal petunjuk yang ada, seolah-olah ada sebuah cerita perlombaan di antara mereka berdua, yaitu antara korban dan tersangka. Perlombaan untuk meminum jamu yang apabila korban ini meminum jamu dan tidak muntah akan mendapatkan imbalan sebesar Rp300.000. Kenapa hal tersebut bisa kita ungkap? Seiring dengan chattingan di sebuah handphone milik tersangka kepada suaminya, yang ternyata chattingan tersebut bagian untuk pengalihan daripada sebuah alibi atas situasi ataupun peristiwa yang sebenarnya terjadi. Tanggal 18 Desember tahun 2024, bahwasanya pada hari Rabu kurang lebih pukul 15.00 telah terjadi peristiwa pembunuhan. Walaupun niatnya tidak membunuh, namun atau niatnya untuk menyakiti, namun yang terjadi korban telah meninggal dunia akibat perbuatannya, di mana seorang keponakan dari tersangka atas nama AR umur 12 tahun telah meninggal dunia setelah meminum sebuah kandungan air yang berisi tentang potasium. Potasium inilah yang tidak diketahui oleh korban, dikira jamu, dengan iming-iming yang tadi kami sampaikan 300.000 itulah korban memberanikan diri untuk meminum yang diduga jamu tersebut. Merasa mual dan langsung pergi ke kamar mandi. Namun yang terjadi di kamar mandi, sekitar kamar mandi tersebut, rekan-rekan sekalian, setelah korban jatuh kurang lebih hampir 2 jam, tersangka membiarkan kondisi korban yang terjatuh di kamar mandi tersebut. Dan setelah itu, setelah melihat kondisi tidak bernyawa, tersangka mencoba menyembunyikan jasad korban di balik belakang lemari pakaian miliknya secara tersembunyi. Dan maghrib hingga malam hari mencari keberadaan anaknya, yang pada akhirnya ketika tersangka melarikan diri, karena sebelumnya orang tua korban sempat menanyakan kepada tersangka, yang kebetulan tersangka adalah menantunya, karena antara rumah orang tua korban dengan rumah sewa
daripada tersangka ini berdekatan. Pada saat awal menanyakan kepada korban, saya ulangi kepada tersangka, dan tersangka menjawab tidak tahu. Kemudian orang tua atau ibu korban mencari keluar, dan pada akhirnya kesempatan mencari itulah tersangka melarikan diri beserta seorang anaknya yang masih berusia 3 bulan untuk kabur menuju ke kota Lampung. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, setelah mencurigai yang kedua kali ibu korban mencari dan menanyakan kepada tersangka keberadaan anaknya, ternyata di rumah tersebut tersangka sudah menghilang. Kemudian tersangka melakukan chatting kepada suaminya atau kepada anaknya ibu korban, karena antara korban dengan suami tersangka adalah kakak adik. Disitulah baru kami mendapatkan petunjuk pengakuan, walaupun pengakuannya masih bersifat berbohong, karena pengakuan tersebut hanya menjelaskan tentang kondisi di mana keberadaan jasad keponakannya tersebut. Terkait tentang isinya, kenapa meninggal dunia, masih terdapat satu kebohongan yang pada akhirnya setelah dengan adanya petunjuk chatting tersebut, orang tua korban menemukan jasad putrinya dan seketika dibawa ke rumah sakit, dan di rumah sakit Bayangkara telah dinyatakan meninggal dunia. Peristiwa tindak pidana pembunuhan ini adalah dendam, sakit hati karena adanya cerita yang kurang baik di antara keluarga tersebut, baik antara tersangka dengan ibu mertuanya dan keluarganya, termasuk dengan keponakannya, yang pada akhirnya cerita yang tidak bagus itu menimbulkan satu kebencian, yang pada akhirnya tersangka ingin mengerjai. Awalnya keterangan sementara adalah untuk mengerjai, karena keponakannya ini juga pihak yang sering memberikan statement kata-kata yang menyakitkan hati, yang pada akhirnya keberanian daripada tersangka ini untuk mengerjai daripada keponakannya sendiri. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, kami telah menemukan pemesanan melalui Shopee yang notabene kami mendapatkan dari barang bukti yang ada, yaitu potasium seharga 47.000 yang notabene atas nama pemesan tersangka Tasamarika. Dan potasium inilah yang dimaksud jamu untuk meyakinkan keponakannya untuk dikonsumsi, yang pada akhirnya menyebabkan korban meninggal dunia. Dan dijumpainya barang-barang yang mencurigakan yang menyengat dalam tubuhnya, yang pada akhirnya menyebabkan indikasi-indikasi daripada salah satu bahan yang masuk dalam organ tubuhnya yang menyebabkan meninggal dunia. Satu unit handphone merek Oppo milik tersangka, demikian juga satu merek handphone Oppo A76 warna glowing blue milik tersangka, satu unit handphone merek Itel A665L milik korban, satu buah botol mineral bekas campuran air racun ikan yang ada di TKP, satu helai baju kaos lengan pendek warna pink yang notabene digunakan oleh korban, satu helai celana pendek warna pink sama digunakan oleh korban, satu helai pakaian dalam warna pink yang dipakai oleh korban, satu helai celana dalam warna putih milik korban. Demikian juga satu lembar print out bukti pemesanan racun ikan seberat 250 gram tertanggal 2 Desember tahun 2024
yang dibeli secara online di Shopee atas nama tersangka yaitu Dika. Pelanggaran pasal 76 huruf C junto pasal 80 ayat 3 Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Demikian juga kita alternatifkan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Demikian juga kita alternatifkan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Tentunya masing-masing tersangka tersebut memiliki ancaman pidana, di mana Undang-Undang Perlindungan Anak dengan persangkaan pasal 76 diancam pidana penjara paling lama 15 tahun dan atau denda paling banyak 3 miliar. Sementara Undang-Undang KUHP pasal 340 diancam dengan pidana penjara paling lama 20 tahun penjara, dan pasal 338 KUHP diancam dengan pidana paling lama 15 tahun penjara.